wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita sampai kepada pasal ke-23 dari pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-ma'asi mujibatun lil-la'nah. Dosa dan maksiat mengharuskan terkena laknat. Dalam artian yang lain, Rasulullah SAW akan melaknat para pelaku dosa dan maksiat. Sekali lagi, Rasulullah akan melaknat orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, atau dalam kata lain, Rasulullah melaknat para pendosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beliau mengatakan wa minha anna dzunuba tudkhilul 'abda tahta la'nati Rasulillah. Di antara akibat buruk dosa dan maksiat adalah dosa dan maksiat akan memasukkan seorang hamba dalam laknatnya Rasulullah SAW. Ya, kita tidak akan merasa takut dengan kalimat laknat kalau kita tidak mengetahui apa makna laknat, dan kita akan mudah mengatakan laknat. Sering kita dengar orang mengatakan Allah yal'an, itu bahasa Arab. Ya, orang Arab kalau dikit-dikit marah mengatakan Allah yal'an, atau kalau lengkapnya Allah yal'anuka gitu. Semoga Allah melaknatmu. Itu sering diucap. Kenapa demikian? Kenapa sering terucap demikian? Di antara sebabnya karena dia tidak tahu apa konsekuensi kalimat laknat. Ada orang kita mengatakan bahasa Indonesia, semoga dilaknat misalnya. Maka kita tidak merasa takut dengan kalimat ini kalau kita tidak mengetahui apa maksud laknat tersebut. Nah, para pendosa itu akan mendapatkan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuha. Na'am, fa innahu la'ana 'ala ma'asin wa ghairuha akbaru minha. Karena sesungguhnya Rasulullah melaknat ma'asin, berbagai macam perbuatan dosa, sementara selain dosa itu ada yang lebih besar, yaitu kesyirikan, kekufuran. Artinya di sini orang yang berbuat dosa itu akan mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW, dan laknat itu disebutkan oleh para ulama artinya adalah ad-du'a'u bil ibadi an rahmatillah. Yang namanya laknat itu adalah doa permohonan agar dijauhkan dari rahmatnya Allah. Jadi laknat, kalimat cuman berapa huruf saja, laknatun ya, atau laknah, itu artinya adalah mendoakan orang agar dijauhkan dari rahmatnya Allah. Siapa yang tidak butuh rahmatnya Allah? Nggak ada. Semua makhluknya Allah membutuhkan rahmatnya Allah, dan Allah merahmati semua makhluknya, baik orang mukmin maupun orang kafir, baik manusia maupun hewan, bahkan jin sekalipun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan iblis dan bala tentaranya minta ditangguhkan, tidak dihukum sekarang. Ini termasuk bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun mendapatkan rahmat Allah.
Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala tidak menghabisi orang-orang kafir sekarang. Malah dikasih waktu oleh Allah agar mereka taubat. Orang yang dosa atau para pendosa masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Allah tidak menutup umurnya di atas dosa dan maksiatnya sehingga dia jatuh dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak semua demikian. Maka dari itu Allah itu Maha Rahman Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menyayangi semua makhluknya, mengasihi semua makhluknya. Tapi ma'asyiral muslimina rahimakumullah, nanti akan ada dosa-dosa yang akan mendapatkan laknat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah itu bukan tukang laknat, karena konsekuensinya besar. Karena doanya Nabi agar dijauhkan dari rahmatnya Allah, maka pasti kabul. Kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijamin surga. Sebaik-baik Nabi dan utusannya, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mendoakan manusia tertentu dijauhkan dari rahmat Allah, dikabulkan. Maka sebesar-besar rahmat Allah adalah surganya, dia akan dihalangi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu besar akibat melaknat. Karena inti melaknat itu adalah mendoakan kepada Allah agar orang yang dilaknat itu tidak dapat rahmatnya Allah. Nah, kalau tidak dapat rahmatnya Allah, dia akan sengsara selama-lamanya, dunia dan akhirat. Ya. Makanya ini harus kita tekankan, jangan mudah-mudah melaknat. Bahkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kullu dzanbin kanat 'uqubatuhu al-la'nah fa huwa min kaba'irudz dzunub. Ini sebuah patokan yang sangat bagus. Beliau mengatakan, setiap dosa kalau ada ancaman laknatnya, maka berarti itu adalah dosa besar. Itulah yang membedakan antara dosa besar, dosa kecil. Kalau ada laknatnya, misalnya Allah melaknat pemakan riba misalnya, berarti makan riba adalah dosa besar. Ada lagi Allah melaknat wanita yang mencabuti bulu yang ada di wajahnya seperti alis. Ya, alisnya ditipiskan, dicabutin, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW. Berarti itu dosa besar. Nanti akan sebutkan satu persatu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa Islam memperingatkan kita jangan pandai-pandai melaknat. Artinya jangan gampang-gampang melaknat orang. Sampai-sampai para ulama mengatakan orang kafir sekalipun kalau dia masih hidup, ya, orang kafir sekalipun kalau masih hidup, kalau bisa jangan dilaknat. Kenapa? Karena kalau kita melaknat berarti kita mendoakan kepada Allah agar dia tidak dapat rahmat Allah. Sementara Allah itu merahmati man syaa. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dapat rahmat. Bisa saja dia di akhir hayatnya sebelum mati masuk Islam, taubat kepada Allah. Terus kita mendoakan agar dilaknat oleh Allah. Kontradiksi. Ya. Apalagi melaknat orang Islam. Ini termasuk perkara yang sangat-sangat harus diperhatikan. Jangan sekali-kali kita melaknat, apalagi orang Islam, kecuali laknat-laknat yang memang dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah mengatakan, laisal mu'min bit-ta'ani walal la'an. Orang muslim itu bukan pelaknat, bukan pencela. Artinya apa? Menjaga kalamnya, jangan sampai dikit-dikit melaknat, dikit-dikit mencela, dikit-dikit mencaci, dikit-dikit mengumpat. Ini bukan sifatnya mukmin sejati. Orang mukmin kalamnya thayyibah, kalamnya bagus, kalamnya lembut, kalamnya membawa kedamaian, kalamnya berupa ilmu, ucapannya tidak kotor. Itu ciri khasnya orang mukmin. Ya, semakin sejati imannya orang mukmin, maka yang keluar dari lisannya adalah kebaikan. Kalau tidak bisa berucap kebaikan, diam. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tapi semakin rendah imannya seseorang, maka semakin tidak terkontrol lisannya, semakin kotor lisannya, mudah melaknat,
mudah kemudian mencaci, mudah mengejek, mudah menghina, merendahkan orang lain. Ini ciri khasnya orang-orang yang imannya semakin tipis dan semakin tipis. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dosanya melaknat, dosa melaknat orang yang tidak berat dilaknat. Kata Rasulullah SAW, wala'nul mu'mini kaqatlih. Melaknat orang iman, orang beriman, itu dosanya sama dengan membunuh dia. Apa dosa membunuh? Masuk neraka, diazab dalam jangka waktu yang sangat lama. Itu dosa melaknat orang Islam. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena Nabi SAW ingin menjauhkan umatnya dari berbagai macam dosa besar, maka Rasulullah SAW melaknati para pendosa-pendosa dosa besar. Tapi dengan catatan, Rasulullah tidak menunjuk person. Ini yang paling inti. Jadi boleh melaknat para pendosa, tapi jangan menunjuk orang. Jangan menyebut si fulan. Apalagi orang itu berbuat dosa masih hidup, ada kemungkinan dia dapat rahmat Allah, dia taubat, lalu kemudian baik Islamnya, baik imannya, akhirnya adalah husnul khotimah. Kita melihat ada penjudi misalnya, pemabuk, penjudi, pemabuk, pezina. Kita benci terhadap perbuatan dosanya, boleh, tidak ada masalah. Yang kita benci adalah dosanya. Lalu kemudian kita katakan, semoga Allah melaknat dia, ini haram hukumnya. Gak boleh. Orang ini, maksudnya orang yang berbuat dosa ini, dilaknat oleh Allah. Ini tidak boleh. Karena kita memvonis orang tersebut, apalagi menyebut nama si fulan bin fulan, dilaknat oleh Allah, masuk neraka, tidak boleh. Tapi kalau kita mengatakan Allah melaknat pendosa, Allah melaknat peminum khamr, Allah melaknat penjudi dan lain sebagainya, ini boleh, tanpa menyebut personnya yang berbuat. Karena personnya itu suatu ketika dia dapat hidayah, kita tidak tahu, dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, bisa jadi dia lebih lurus taubatnya daripada kita yang melaknat. Ya, makanya nanti akan ada hadis penjelasan. Ada dua orang, pendosa dan penasehat. Pendosa dan penasehat. Yang satu pendosa, berbuat dosa. Akhirnya apa? Membuat marah si penasehat. Lalu saking marahnya ketika melihat saudaranya ini berbuat dosa besar, dia mengatakan, demi Allah, engkau tidak akan masuk surga selamanya. Divonis. Maka kemudian ketika si pendosa ini sebelum meninggal dunia sempat taubat, akhirnya mati, masuk surga. Kemudian yang melaknat atau memvonis neraka ini mati belum sempat taubat dari vonisnya, akhirnya dihukum oleh Allah masuk neraka gara-gara dia mendahului Allah memvonis masuk neraka, padahal Allah merahmati dia, bertaubat lalu meninggal dunia dan masuk surga. Oleh karena itu kita katakan Rasulullah melaknat para pendosa dengan tanpa menunjuk person, tapi menyebutkan pelaku ini dilaknat, pelaku itu dilaknat, dan seterusnya. Beliau mengatakan fala'ana al-washimah wal mustausimah. Rasulullah melaknat orang yang mentato dan yang ditato atau yang minta ditato. Tahu tato ya? Antum tahu semua insyaallah. Ini biasanya perbuatan siapa ini? Perbuatan anak muda yang masih lagi mencari identitas dirinya. Dia tidak merasa pede dengan apa yang diciptakan oleh Allah untuk dirinya, padahal Allah telah menciptakan dia sebaik-baik ciptaan, tapi kurang puas sehingga ditato, digambari, dihiasi, dibuat semacam gambar-gambar yang menarik dan semisal diwarna-warna, tato yang permanen, ya. Sehingga merasa dia dengan tato itu lebih gagah, lebih bagus, lebih indah dan lain sebagainya. Justru ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia termasuk merubah ciptaan Allah. Dan merubah ciptaan Allah itu termasuk mentaati syaitan. Syaitan itu selalu mengembuskan kepada manusia, ayo rubah, ayo rubah, ayo rubah. Ya. Merubah ciptaan Allah secara permanen. Tato misalnya, operasi plastik yang sifatnya itu tidak ada penyakit apa-apa, tidak ada keanehan apa-apa, lalu dioperasi, dibuat lebih mancung hidungnya, dibuat lebih wajahnya dirubah menjadi apa istilahnya yang agak panjang itu, iya, dibuat yang dagunya lancip itu, tirus, dibuat tirus, ya, kelopak matanya dibuang,
supaya nggak kelihatan bengkak begitu. Nah, padahal umumnya begitu gitu loh. Ya. Maka orang-orang seperti ini dilaknat oleh Allah karena merubah ciptaan Allah. Termasuk orang-orang yang mentato dan minta ditato. Makanya termasuk pekerjaan haram. Sebutkan oleh para ulama, pekerjaan mentato, tukang tato pekerjaannya haram. Rezeki yang didapatkan dari mentato hukumnya rezeki yang haram. Harus taubat, tinggalkan mentato. Ya. Bagaimana kalau orang itu pekerjaannya itu tidak ada yang lain terus tersinggung? Kita tidak bermaksud menyinggung tapi mengingatkan. Betapa banyak dahulu orang-orang pekerjaannya haram pada zaman Rasulullah, dan Rasul menyebutkan ada yang tersinggung, ada yang tidak, ada yang taubat, ada yang tidak. Itu terserah urusan Allah. Tapi tugas kita adalah mengingatkan mereka. Nah, tapi bagaimana orang yang mentato atau sudah membuat tato di badannya lalu dia ingin taubat? Ya, bagaimana caranya? Maka jawabannya dikatakan oleh para ulama, dihilangkan kalau dia mampu. Dihilangkan kalau mampu. Kalau ada cara menghilangkan, hilangkan. Meskipun harus bayar. Karena orang mentato pun juga bayar. Maka menghilangkannya kalau dengan membayar tetap lakukan. Bagaimana kalau sakit? Ditanya sekarang, ketika ditato itu sakit nggak? Ya sakit. Kok kuat? Ketika dibuang kok nggak kuat? Nah ini perlu dipertanyakan. Kalau memang betul-betul tidak kuat, maka fattaqullaha mastata'tum. Ya mungkin karena membuangnya itu lebih berat, lebih sakit daripada membuat tato, ya sudah, taubat kepada Allah, usahakan tidak diulangi lagi. Kemudian apa? Kemudian berusaha menyembunyikan tato tersebut, jangan dilihatkan oleh orang lain. Karena ada orang mengaku taubat, tidak lagi tatoan, tapi sombong atau tapi bangga dengan tatonya. Ya, oh saya sudah taubat, tapi terus dibuka begini, ditunjukkan orang supaya orang takut, supaya orang merasa oh ini mantan preman dan semisalnya. Tidak boleh seperti ini. Bangga dengan kemaksiatan yang telah dilakukan, itu termasuk ciri-ciri taubat yang tidak sebenarnya. Tidak menyesal. Padahal termasuk ciri-ciri taubat nasuha, itu menyesali perbuatannya. Di antaranya adalah tidak menampakkan bekas-bekas kemaksiatan. Kemudian wal wasilatu wal mustausilah. Demikian pula Nabi SAW melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambungkan rambutnya. Seperti konde. Konde itu meskipun tidak permanen disambungkan, ini kepalsuan. Dia tidak punya rambut seperti itu, disambungkan kondenya. Maka ini juga termasuk yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, karena juga termasuk merubah ciptaan Allah. Dan orang yang minta disambungkan rambutnya, konon sekarang ini ada cara, ya Allahu a'lam, kami tidak tahu sebenarnya, tapi konon ada katanya menyambung rambut itu betul-betul menyambung satu-satu. Itu katanya ada itu. Allahu a'lam, ada yang tahu silakan disampaikan. Tapi konon katanya ada sekarang ini cara menyambung rambut itu disambung satu-satu. Ya, maka ini pun juga termasuk mendapatkan laknat dari Nabi SAW. Kemudian wan namisa wal mutanammisa. Rasulullah juga melaknati wanita yang mencabut bulu-bulu yang ada di wajah. Bulu alis, bulu mata mungkin, tapi jarang orang mencabut bulu mata. Bulu alis biasanya dirapikan, dicabuti, diukir, ya, ditata bagaimana serupanya. Ada lagi yang dicukur. Setelah dicukur kemudian digambar. Ini kan aneh namanya. Setelah dicukur habis digambar. Sudah digambar lalu tumbuh yang dicukur, akhirnya dua alisnya. Itu terjadi. Ya, ada lagi yang lebih aneh lagi. Itu ini ada cerita seorang wanita yang kerjaannya gitu, bersolek, diantaranya ada mencukuri alisnya, kemudian dia tato alis palsu, digambar sesuai keinginannya. Nah, ketika digambar demikian, akhirnya apa? Ketika tumbuh mesti dicukur, kemudian ketika dia sakit seminggu tumbuh, akhirnya dua terus alisnya double begini. Nah, ini efek daripada perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencabut bulu-bulu yang ada di wajah seperti bulu alis, ya. Kemudian wal washirah wal mustaushirah. Demikian pula Allah melaknat atau Rasulullah melaknat wanita-wanita yang mengikir giginya. Tapi maksudnya di sini adalah lil husni, untuk supaya kelihatan lebih menawan. Ya, jadi giginya diratakan, dirapikan, diratakan supaya kelihatan lebih menarik.
Ini termasuk dilarang. Adapun merapikan yang tidak rapi, misalnya yang agak menonjol misalnya, atau misalnya ada kelainan lalu dioperasi, pakai kawat gigi karena terlalu tidak wajar dan semisalnya, para ulama mengatakan boleh. Karena ini termasuk babnya bab tadawi, pengobatan. Ya. Makanya para ulama mengatakan pakai kawat gigi itu diperinci hukumnya. Kalau pakai kawat gigi untuk supaya lebih kelihatan bagus, supaya kelihatan lebih cantik, tampan, ini tidak boleh. Ya, sama dengan mengikir gigi ini. Tapi kalau untuk pengobatan, merapikan yang berantakan, menjadikan wajar karena tidak wajar. Dan disebutkan oleh para ulama, contohnya misalnya ada orang yang memang Allah ciptakan giginya agak maju misalnya. Ini contoh yang disebutkan oleh para ulama. Dan ini tidak wajar dengan yang lainnya, tidak biasa, maka boleh diupayakan bagaimana supaya menjadi normal. Ya, taib. Jadi para ulama mengatakan merubah ciptaan Allah, ya, itu kalau dia ini memang sudah wajar lalu kemudian dirubah supaya lebih bagus, lebih menarik dan semisalnya, maka ini adalah termasuk dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kemudian wala'ana akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah juga melaknat pemakan riba. Pemakan riba jelas, baik riba yang bersifat riba al-jahiliyah. Riba jahiliyah itu bunga, ya, meminjamkan uang lalu dapat keuntungan persentase bunga. Ini riba jahiliyah, haram mutlak. Yang kedua riba al-buyu. Riba al-buyu ini agak panjang pembahasannya. Ada komoditi-komoditi tertentu yang ada unsur ribanya. Kalau ditukar sesamanya itu adalah riba, kecuali kalau terpenuhi kesamaan dalam hal beratnya dan kesamaan dalam hal beratnya dan harus saling terima. Contohnya begini, dinar, uang dinar itu uang emas, ya, ditukar dengan dinar yang lain, maksudnya ya dinar juga, ya, itu riba. Maka untuk keluar dari riba, dia harus sama nilainya dan harus saling terima. Ya, sebagaimana orang jual emas ini ya, karena emas itu termasuk dinar. Emas kalau ditukar dengan emas ini riba. Emas, misal saya punya emas lama, pengen tukar dengan emas baru di toko, langsung ditukar kemudian dikurangi dapatnya. Punya saya lama, emas lama 10 gram. Saya tukar yang baru di toko, dapatnya cuma 8 gram. Ini riba. Dan itu dikatakan oleh Nabi SAW, al-dhahabu bil-dhahabi riban ilaha waha'a. Dalam riwayat yang lain, mithlan bimithlin. Emas kalau ditukar dengan emas itu riba, kecuali kalau saling menerima kontan. Lalu syarat yang kedua, yaitu harus sama beratnya. Ya, makanya nanti akan ada pembahasan juga kredit emas. Itu juga termasuk riba. Ini agak panjang, kita tunda saja. Yang penting pemakan riba hati-hati. Kenapa demikian? Karena pemakan riba itu dilaknat oleh Rasulullah. Berarti makan riba itu dosa kecil. Tuh, kok diam? Betul? Hah? Besar atau kecil? Besar. Kenapa besar? Karena ada laknatnya Nabi. Ya, kalau salah diam aja gimana nanti? Diajarkan ke anaknya salah juga. Ya, itu protes kalau salah. Jadi makan riba itu adalah dosa besar karena Rasulullah melaknat para pemakan riba. Wa mukilahu, yang ngasih riba. Jadi tidak bisa kita katakan, oh saya rela kok. Ya, saya pinjem uang di bank 10 juta. Di situ ada bunganya, misalnya jadinya nanti harus dibayar 10 juta 500 ribu. Bunganya 500 ribu. Saya rela kok 500 ribu. Saya tidak merasa terzolimi. Ya, berarti saya ngasih makan riba kepada pihak bank. Ini kena laknat Rasulullah wa mukilahu. Nabi juga melaknat orang yang ngasih makan riba.
Di sini maksudnya bukan hanya harus dimakan ya. Diungkapkan dengan makan karena biasanya orang ngambil harta itu untuk makan. Hukumnya sama, andaikan tidak dimakan, misalnya dibuat beli baju, dibuat beli rumah, sama saja hukumnya. Ya, sama dengan larangan makan harta anak yatim. Kan dilarang itu. Bagaimana kalau nggak dimakan, diambil, ditabung? Ya sama saja. Karena intinya adalah mengambil haknya anak yatim. Ya. Diambil hartanya anak yatim, dibuat beli kendaraan pribadi, tidak boleh. Haram juga. Karena intinya di situ adalah mendolimi anak yatim dalam hartanya. Kemudian wakatibahu, demikian pula tukang tulisnya. Biasanya kalau akad riba itu ada yang bagian nulis, sekretarisnya. Masuk juga kena laknat, wasyahidaihi, dan 2 saksinya. Karena biasanya pinjam meminjam, apalagi jumlah yang besar, itu ada saksi, paling tidak 2. Maka yang ikut menyaksikannya juga termasuk kena laknat. Berarti di sini semua upaya untuk melaksanakan atau menjadikan transaksi riba dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutnya, wala'anal muhallil wal muhallal lahu. Rasulullah juga melaknat muhallil dan muhallal lahu. Muhallil itu, ini pembicaraannya tentang pernikahan yang jatuh talak 3. Ya. Jatuh talak 3, maka suami istri yang talak 3, istri yang sudah talak 3 tidak bisa kembali kepada mantan suaminya kecuali harus terpenuhi beberapa syarat. Kita ambil contoh sekarang ini. A, B, suami istri. Si A mentalak istrinya, B jatuh talak. Kemudian rujuk. Ya, boleh rujuk ya? Boleh. 1 talak. Kemudian di lain waktu mentalak lagi, yang kedua. Ya, jatuh talak kedua, rujuk lagi. Kembali lagi. Kemudian menjatuhkan talak ketiga. Nah, kalau sudah kayak gini, maka istri dikenal dengan istilah banat bainatun kubro, pisah dari suaminya dengan perpisahan yang besar, tidak bisa rujuk kecuali wanita itu menikah dengan laki-laki lain, ya, dengan nikah yang sebenarnya, bukan pura-pura, bukan untuk demi penghalalan. Kemudian dia berpisah, perempuan ini berpisah dengan laki-laki lain itu tanpa ada perjanjian sebelumnya, baru bisa rujuk kepada laki-laki yang pertama. Nah, kalau laki-laki yang kedua ini menikahi wanita, tujuannya supaya apa? Supaya menjadi halal bagi yang pertama, itu namanya laki-laki muhallil. Ya, ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengumpamakan sebagai kambing sewaan, pejantan sewaan. Karena syaratnya untuk bisa kembali kepada laki pertama, perempuan yang ditalak 3 itu adalah dinikahi oleh orang lain, kemudian berhubungan badan. Harus. Kalau sudah berhubungan badan, kemudian berpisah tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Jadi kalau kawin saja tidak ada hubungan badan, tetap tidak boleh kembali kepada yang pertama. Nah, sekarang ada orang yang ingin menyatukan kembali antara si A dengan B karena sudah talak 3. Ya sudah, ini orang ketiga ini saya kawini perempuan ini, ketika sudah saya kumpuli saya ceraikan supaya bisa kembali kepada yang pertama. Ini namanya muhallil. Nah, yang perempuan itu disebut yang laki-laki yang pertama supaya bisa kembali kepada perempuannya itu namanya muhallalalahu. Diberikan cara nikah tahlil supaya dia bisa kembali kepada si perempuan yang telah ditalak 3. Ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya nikah ini nikah yang fasid, nikah yang tidak sah. Karena ada pernikahan itu yang tidak sah, diantaranya adalah nikah tahlil. Dan syaratnya supaya wanita talak 3 itu bisa kembali kepada yang pertama, itu nikahnya nikah betulan, betul-betul menikah, ya, betul-betul ingin menikah, bukan karena ingin berpisah. Kemudian kita lanjutkan, wala anasarik, Rasulullah juga melaknat pencuri. Ternyata mencuri itu dosa besar. Dosa besar mencuri yang bagaimana? Semua mencuri dosa besar. Baik kecil, ya. Bagaimana kalau besar? Dosa besar juga. Cuman bedanya dalam Islam, kalau mencuri itu sudah sampai nisab,
Berapa nisabnya? 1/4 dinar ke atas, maka selain dia dosa besar, dia dihukum dalam Islam dengan potong tangan. Tapi kalau mencurinya tidak sampai nisab, tidak sampai 4 dinar, 1/4 dinar, maka dia dosa besar, tapi tidak ada hukum potong tangan bagi dia. Jadi kalau nyuri sendal di masjid, dosa enggak? Dosa besar enggak? Dosa besar. Tapi apakah dipotong tangan? Tidak. Nyuri ampli misalnya di masjid, dosa besar? Ya. Dipotong tangan? Lihat dulu, apakah sudah mencapai nisab 1/4 dinar atau tidak? Oh, ampli harganya berapa? Berapa harganya? Oh, 5 juta lebih, berarti banyak. Sementara 1/4 dinar itu kira-kira 1 juta sekian. 1/4 dinar itu 1/4 uang logam emas. Uang logam emas itu 1 logamnya itu, 1 keping itu kira-kira 4,5 gram emas murni. Jadi kalau 1/4 ya itu dibagi 4, kira-kira 1 gram lebih sekian. 1 gram sekian ya 1 juta atau lebih sedikit. Ya, itu batas minimal. Cuman para ulama mengatakan hukum potong tangan ini yang memutuskan harus penguasa yang sah atau wakilnya. Kalau di suatu negeri yang tidak diterapkan hukum potong tangan, tidak boleh kita masing-masing memotong tangan sendiri-sendiri. Tidak boleh kita misalnya sebagai takmir masjid ada jamaahnya nyuri lalu dipotong tangan sendiri, ya tidak boleh. Itu melampaui haknya para penguasa. Terus gimana kalau ada penguasa yang tidak menjalankan potong tangan? Ya sudah, itu tanggung jawab mereka. Kita hanya bisa menyampaikan, menasihati. Kemudian apa? Kemudian itu terserah Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Yang penting kita harus meyakini demikian. Nah, mencuri termasuk dosa besar yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wa la'ana saribal khamri wa saqiha wa asiriha wa mu'tasiriha wa ba'i'aha wa musyariha wa akila thamaniha wa hamilaha wal mahmulati ilaih. Rasulullah juga melaknat peminum khamr. Peminum khamr, ya, khamr dulu ya diminum. Kalau sekarang ya diminum, ya dimakan, ya diisap, ya disuntikkan. Karena inti daripada khamr itu adalah kullu muskir, setiap benda yang membuat mabuk. Ya, mabuk di sini bukan mabuk kendaraan, bukan ya. Mabuk di sini maksudnya adalah dia mengonsumsi sesuatu itu kemudian dia menikmati sampai hilang akal. Itu namanya mabuk, muskir. Ya. Jadi kalau ada anak-anak yang, kalau di Jakarta itu rame itu, kalau di sini enggak, mungkin enggak ada ya. Anak-anak ngelem itu ya. Ngelem itu sampai hilang ingatan, dia menikmatinya sampai lem 1 kaleng itu habis seharian. Maka ini masuk dalam kategori apa? Minum khamr, sama hukumnya. Dosa besar, dilaknat oleh Rasulullah SAW karena dia sengaja menghilangkan akalnya dan menikmatinya. Jadi ada kategori menikmati sesuatu sampai hilang akalnya, sengaja. Ya, makanya para ulama mengatakan bius kan hilang akalnya. Para ulama mengatakan tidak termasuk khamr. Kenapa? Dia tidak menikmati. Ya, karena ada kebutuhan dibuat dia pingsan lalu operasi kan gitu. Maka ini bukan termasuk khamr. Dia tidak dosa karena ini kebutuhan dan dia tidak menikmati. Ya. Nah, kemudian tidak hanya peminum khamr, orang yang ngasih minum, yang hanya nuangkan. Jadi ada orang jualan atau buka bar gitu ya. Kemudian ada pelayannya melayani minum khamr, dia bagian nuang-nuang saja, tapi tidak minum. Ketika ditegur, loh kamu kok ikut nuangkan khamr? Oh saya kan tidak minum, alhamdulillah saya terjaga. Ya sama saja, karena engkau ada ta'awun untuk membantu dia minum. Kalau engkau nggak tuangi dia nggak akan minum, tapi engkau tuangi dia jadi minum, berarti antara engkau dengan dia sama. Makanya Rasulullah melaknat orang yang ngasih minum khamr meskipun dia tidak minum. Wa asiriha, dan juga Rasulullah melaknat orang yang membuat khamr. Membuat khamr itu caranya macam-macam. Ya, seperti anggur diperas atau diambil airnya kemudian disimpan beberapa hari lalu menjadi menjadi minuman keras. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dulu itu membuat khamr itu bisa dari selain anggur adalah kurma, bisa juga dari madu. Gandum pun juga bisa. Ya. Allahu a'lam caranya bagaimana, dicampuri air kemudian disimpan beberapa lama kemudian berubah menjadi minuman keras. Di antara cirinya dia berbusa.
Tapi bukan semua yang berbusa berarti khamr, bukan. Patokannya adalah memabukkan atau tidak, gitu aja. Nah, Rasulullah juga melaknat orang yang membuat khamar, orang yang dibuatkan khamar juga dilaknat, penjualnya, pembelinya, kemudian orang yang memakan hasil jual belinya, orang yang mendistribusikan juga dilaknat, dan orang yang dikirimi, yang pesen, semuanya. Jadi hal yang berkaitan dengan khamar semuanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Karena memang khamar itu disebutkan oleh Nabi ummul fawahish. Khamar ini induknya keburukan. Kata Rasulullah SAW, siapa minum khamar, dia bisa berzina dengan ibunya, dia bisa berzina dengan bibinya, dia bisa berzina dengan saudarinya sendiri. Orang kalau sadar, wajar. Orang tidak mabuk, orang yang akalnya sehat, tidak mungkin zina dengan ibunya. Dia malah menghormati ibunya, bibinya demikian juga. Tapi kalau minum khamar, akalnya hilang, pandangannya seperti pikirannya, yang dia pikirkan kekasihnya, maka dia melihat ibunya seperti kekasihnya, dia berzina dengannya. Itulah mudaratnya. Jadi para ulama mengatakan benar apa yang dikatakan oleh Nabi, khamr itu induk kerusakan. Kenapa? Karena khamr ini kalau diminum oleh orang, dikonsumsi oleh orang, lalu hilang akalnya, rentetan kemaksiatan dan dosa besar akan timbul. Tadi minum khamr sudah dosa besar, lalu hilang akal, lalu dia bisa berzina dengan kerabatnya sendiri. Nanti ketika dia sadar, malu, akhirnya membunuh dirinya sendiri. Dan ada kisah yang diceritakan oleh para masyayikh, seorang anak laki-laki, anak muda, yang dia ini adalah orang yang beribadah, pemuda yang saleh, ya. Tapi ketika dia punya harta, lalu dia mencoba mengonsumsi khamr. Di rumahnya diajari kebaikan oleh ibunya. Ketika dia kosong waktunya di rumah, lalu dia membeli khamr, dia minum khamr, mabuk, tidak sadar. Dia memikirkan kekasihnya, datang ibunya, dia berzina dengan ibunya, memaksa ibunya berzina. Ibunya tak kuasa untuk melawan. Kemudian apa? Kemudian setelah selesai ibunya menangis terus. Lalu anak ini sadar, laki-laki ini sadar. Kemudian dia melihat ibunya menangis, kesian. Ditanya nggak ngaku, akhirnya dipaksa, akhirnya ngaku. Ya, ngaku bahwasanya anaknya ini telah melakukan perbuatan zina dengan ibunya. Lalu kemudian apa? Kemudian ibunya masuk ke dalam kamar, kemudian bunuh diri. Kemudian sang anak melihat ibunya bunuh diri, makanya dia pun juga bunuh diri juga. Lihat bagaimana dosa satu, yaitu khamr, melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Pertama karena khamr, lalu dia berzina. Zina nggak tanggung-tanggung dengan kerabatnya, bahkan dengan ibunya sendiri. Setelah itu ibunya bunuh diri, dosa besar juga. Setelah itu kemudian anaknya juga bunuh diri lagi, melahirkan banyak dosa-dosa besar. Benar yang dikatakan oleh Nabi SAW, ummul fawahish. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Rasulullah melaknat dalam masalah khamr tidak hanya peminumnya saja, semua yang andil dalam hal khamr ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita skor setelah adzan, kita lanjutkan setelah adzan. Allahu a'lam.
Kita tambahkan sedikit. Kelanjutannya adalah wala'ana man ghayyara manaral ardi wa hiya alamuha wa hududuha. Nabi SAW juga melaknat orang yang merubah-rubah tanda-tanda di bumi. Maksudnya adalah yaitu alam, tanda-tanda isyarat, dan juga batas-batasnya. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama adalah merubah tanda-tanda yang ada yang diletakkan untuk kemaslahatan manusia. Seperti kita lihat ketika ada pertigaan, ada tanda ke sana arah kota A, yang ke sana arah kota B. Nah, itu dirubah. Ini dilaknat. Kenapa? Karena akan menyesatkan manusia. Ya, menyesatkan manusia. Demikian pula tanda-tanda yang lain. Yang penting ini petunjuk-petunjuk yang dijadikan untuk kemaslahatan umat, lalu kemudian dirubah, dirusak. Yang dirusak termasuk merusak, itu termasuk merubah tanda yang ada di bumi. Ya, kadang-kadang anak-anak muda usil sehingga ada tanda yang ada di jalan kemudian dicoret-coret, ya, atau kemudian dipatahkan atau dirusak. Ini semuanya termasuk dilaknat. Atau kalau tidak demikian, batas-batas tanah. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus harta. Sehingga apa? Sehingga mereka berusaha untuk merubah, menggeser tanda-tanda batas tanah. Ya, sawah misalnya tandanya dirubah, digeser. Ya, sehingga apa? Sehingga dia ingin mendapatkan sebidang tanah yang lebih besar daripada apa yang ia miliki. Padahal di dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan siapa yang mendolimi orang lain sejengkal tanah saja. Jadi misalnya mendolimi orang lain maksudnya menguasai tanah orang sejengkal. Sejengkal itu seberapa? Ya ini seukuran ini ya, ujung jari jempol dengan jari kelingking. Jari apa ini? Jari kelingking. Kalau dibentangkan, ini sejengkal. Sejengkal saja, padahal nggak bisa dibuat apa-apa sejengkal itu. Tapi mendolimi seperti itu, kata Nabi SAW, nanti hari kiamat akan dipikulkan bumi sejengkal, tapi 7 lapis. Bukan sejengkal dikit saja, tapi dipikulkan 7 lapis bumi sebanyak sejengkal itu. Luar biasa ini. Ya, jadi jangan meremehkan masalah tanah. Kadang-kadang orang itu sembarang-sembarang, terutama ketika pembagian warisan. Kadang-kadang mendolimi saudaranya yang lemah. Kadang-kadang karena saudaranya itu pendiam, lalu kemudian tanahnya dikuasai tidak dengan persetujuan saudara yang lain. Ini termasuk yang akan dipikulkan tanah 7 lapis sebesar apa yang ia dolimi, tapi 7 lapis. Nah, ini juga termasuk merubah tanda-tanda bumi, yaitu batasan-batasannya. Wala'ana man la'ana walidai. Dan juga Rasulullah melaknat siapa saja yang melaknat orang tuanya. Bagaimana melaknat orang tuanya? Para sahabat Nabi ketika mendengar hadis Rasulullah melaknat kedua orang tuanya, heran para sahabat Nabi karena nggak ada orang yang melaknat orang tuanya langsung. Lalu mereka tanya, "Wahai Rasulullah, masa ada sih orang melaknat orang tuanya sendiri?" "Iya," kata Rasulullah. "Ada si A melaknat orang tuanya temannya, lalu dibalas temannya melaknat, yaitu orang tua si pelaknat ini. Akhirnya dia sama dengan melaknat orang tuanya sendiri karena dia menyebabkan orang tuanya dilaknat." Ya. Makanya ada para ulama mengatakan ini namanya dia disamakan dengan pelakunya kalau dia menyebabkan terjadinya perbuatan itu. Jadi orang yang menyebabkan terjadinya perbuatan buruk, maka dia sama dengan pelakunya. Sebagaimana orang yang menyebabkan terjadinya perbuatan baik, itu hukumnya sama dengan pelaku kebaikan. Ya. Makanya ada sebuah hadis, dalam hadis yang lain Rasulullah melaknat tukang laknat. Dalam hadis yang lain, siapa tukang laknat? Orang yang membuang kotoran di jalan yang biasa dilewati orang atau di tempat teduh. Ingat, kotoran di sini umum, nggak hanya najis. Kalau najis malah parah. Buang hajat di situ, kencing di situ, di jalan yang biasa dilalui orang. Lalu ketika orang lewat kena najis, lalu kemudian mengumpat, melaknat. Ya, maka kena laknat orang yang membuang kotoran tersebut. Ya,
itu sama dengan dia sendiri yang melaknat dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia yang menyebabkan orang lain melaknat dia. Termasuk diantaranya adalah membuang kotoran-kotoran yang tidak najis, seperti misalnya meludah. Hati-hati meludah. Ya, antum kalau meludah hati-hati, jangan sembarang-sembarang. Di jalan meludah, enak aja meludah. Kemudian orang terinjak, jijik nggak kira-kira? Jijik, apalagi ingus. Ya, dahak dibuang sembarangan, orang nginjak merasa jijik, lalu kemudian dia mengatakan semoga Allah melaknat orang ini. Ya. Artinya apa? Orang yang membuang kotoran, dahak, ludah dan lain sebagainya, itulah yang menyebabkan dia dilaknat oleh orang lain. Sama dengan dia melaknat dirinya sendiri. Nah demikian pula orang yang melaknat orang tuanya. Bagaimana caranya? Ketika melaknat orang tua orang lain, kawannya, lalu kawannya balas, akhirnya orang tuanya dilaknat oleh kawannya. Ini sama dengan melaknat orang tuanya sendiri. Makanya hati-hati. Kalau misalkan ada masalah dengan orang, jangan sangkut pautkan orang tuanya, karena dia akan membalas. Kemudian yang berikutnya, wala'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh gharadan yarmihi bisiham. Ini biasanya main-main tapi kena laknat. Rasulullah juga melaknat siapapun yang menjadikan benda-benda yang memiliki ruh sebagai sasaran untuk dilempar, baik dengan anak panah, dengan tombak, dengan batu, dengan ketapel. Yang dijadikan sasaran adalah benda-benda hidup. Orang yang seperti demikian itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang anak-anak main-main, lihat ayam berkeliaran, dilempar. Ayo kita lempar, gitu, sambil main-main. Ya, dijadikan sasaran main-main. Maka orang tersebut, kalau dia tahu hukumnya atau kalau dia sudah mengerti, maka dia dilaknat. Tapi karena dia anak-anak, insya Allah dimaafkan. Ya. Tapi di sini disebutkan para ulama, contoh yang terjadi pada orang dewasa adalah ketika mereka ini sengaja latihan berburu. Contohnya apa? Diikat seekor ayam misalnya, ya, kemudian dibidik dari jauh, dijadikan sebagai sasaran untuk melatih kelihayan dia memanah, menembak dan lain sebagainya. Jadi kalau menjadikan sasaran tembak, latihan memanah, itu jangan benda hidup kalau bisa. Ya dibuat seperti sasaran panah itu yang melingkar itu, papan dan lain sebagainya, itu lebih baik. Karena kalau sasarannya itu benda hidup, itu menyiksa dan dia dilaknat oleh Rasulullah. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama rahmatan lil mukminin atau lil alamin. Lil alamin. Ini buktinya. Menjadikan hewan hidup sebagai sasaran permainan atau melempar senjata dan semisalnya, ini akibatnya dilaknat. Ya, apalagi kalau yang disiksa itu manusia, apalagi yang disiksa itu adalah orang beriman. Ya, jadi rahmat ini berlaku tidak hanya untuk orang yang beriman, untuk hewan sekalipun Allah merahmati dengan agama Islam ini. Ini mana ada agama-agama yang lain membahas seperti ini? Nggak ada. Hanya Islam yang membahas seperti ini, sampai hewan pun dirahmati. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengampuni dosa seorang pezina ketika dia menyelamatkan seekor anjing ketika kehausan mau mati. Sifat rahmatnya, dia akhirnya mengambil air dari sumur, turun ke sumur, kemudian diminumkan kepada seekor anjing yang kelaparan, kehausan mau mati. Akhirnya dia selamat. Allah mensyukurinya, terima kasih, kemudian diampuni dosa zinanya. Bisa. Sebaliknya ketika ada orang yang tidak punya belas kasih sayang kepada hewan, dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang wanita mengurung kucing, ya, tidak dikasih makan, akhirnya mati. Allah memasukkan wanita tersebut ke dalam neraka. Kenapa? Tidak punya belas kasih sayang kepada seekor kucing. Padahal hewan-hewan ini adalah hewan-hewan yang haram. Ya, kucing hewan haram untuk dimakan, anjing juga apalagi haram. Tapi mereka ini, hewan-hewan seperti ini punya hak untuk hidup. Makanya dalam Islam tidak ada perintah untuk membunuh kucing dan anjing, kecuali kalau binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh, seperti apa? Tokek atau cicak, itu dibunuh. Kemudian ular, kalajengking dan yang semisalnya, ya. Tapi kalau hewan-hewan yang lain meskipun haram, lalu tidak ada perintah untuk membunuhnya, maka tidak perlu dibunuh. Bahkan mereka punya hak untuk hidup.
Allahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan sesi yang kedua dalam masalah ini insyaallah pada pertemuan berikutnya. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.